yang setelah akan memberikan kita nasihat-nasihatnya, yakni dengan tema pembahasan yang insyaallah sangat bermanfaat sekali, yakni dengan tema keutamaan doa dan pembebasan dari neraka di bulan Ramadan. Dan sebelum kita menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, mungkin kita akan sapa dulu beliau yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Khairin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Rita di kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepada para pendengar satu radio, demikian pula kepada para pemirsa Rinjani TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga senantiasa terus tercurah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Rahimani wa rahimakumullah, materi kajian yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini terkait dengan motivasi di bulan Ramadan dengan tema keutamaan doa dan pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan. Di sini kita akan bawakan salah satu hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utuqa'a minan nar fi kulli yawmin wa laylatin, yakni fi Ramadan. Wa inna
likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Dari Abi Umamah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap hari dan malam di bulan Ramadan. Dan setiap muslim memiliki satu doa yang ia panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang pasti akan dikabulkan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar satu radio dan juga para pemirsa Rinjani TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan ampunan, dan juga bulan pembebasan dari api neraka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan sebagian hambanya dari api neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah kesempatan besar untuk meraih keselamatan di akhirat kelak. Jadi Ramadan adalah kesempatan besar untuk meraih keselamatan di akhirat. Mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadis ini sebagai motivasi kita dalam beramal di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan besarnya peluang meraih keselamatan pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, jangan sampai peluang ini berlalu begitu saja tanpa kita mengambil faedah darinya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi mereka yang menyia-nyiakan peluang yang begitu besar ini untuk meraih keselamatan, ampunan, serta pembebasan dari api neraka, maka sungguh dia adalah orang-orang yang merugi. Rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan menyampaikan penjelasan hadis secara ringkas dari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah.
yang pertama. Jadi Allah membebaskan hamba dari neraka setiap hari dan malam. Ya, poin yang pertama, Nabi SAW menjelaskan Allah membebaskan hamba dari neraka setiap hari dan malam. Ini ditunjukkan oleh sabda beliau SAW, Inna lillahi utuqa'a minan nar. Artinya adalah Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Nah, di sini disebutkan kalimat utuqa. Kata utuqa artinya secara bahasa adalah orang yang dibebaskan dari perbudakan. Orang yang dibebaskan dari perbudakan itu namanya utuqa, itu arti utuqa. Namun maksudnya dalam hadis ini adalah dibebaskan dari adab neraka. Dibebaskan dari adab neraka. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, di bulan Ramadan setiap muslim atau setiap malamnya Allah membebaskan hambanya dari neraka jahanam. Rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kesempatan pembebasan itu terjadi berulang kali sepanjang Ramadan. Bukan hanya sekali. Nah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ini dia penjelasan yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua. Pembebasan itu terjadi setiap hari dan setiap malam. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan pembebasan itu terjadi setiap hari dan malam. Sebagaimana ditunjukkan oleh sabda beliau, fi kulli yaumin wa lailatin. Artinya setiap hari dan setiap malam. Maknanya adalah setiap waktu di bulan Ramadan adalah peluang untuk mendapatkan ampunan dan juga untuk meraih keselamatan dari neraka. Jadi setiap waktu di bulan Ramadan adalah peluang untuk mendapatkan ampunan dan meraih keselamatan dari neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama salaf sangat bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Nah, ini kita contoh, ini kita tiru bagaimana semangat mereka dalam beramal saleh. Ya, dalam melaksanakan ketaatan, puasa, salat, ya, membaca Al-Quran, zikir, sedekah, dan yang lainnya di bulan Ramadan. Nah, ini kita contoh, ini kita tiru. Diriwayatkan bahwasanya kana salafu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadana. Para salaf berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan, waktu yang cukup panjang. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya semangatnya mereka, harapan mereka untuk bisa bertemu dengan Ramadan, untuk bisa mengisi, memanfaatkan peluang ini, untuk bisa meraih ampunan, untuk bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu Ramadan adalah kesempatan
keselamatan yang sangat besar. Maka mereka sungguh begitu rindu bagaimana mereka bisa bertemu dengan Ramadan. Nah, ini dibuktikan dengan perbuatan mereka, ya, yaitu berdoa selama 6 bulan. Bagaimana bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penjelasan yang ketiga. Setiap muslim memiliki doa yang dikabulkan. Jadi Nabi SAW menjelaskan setiap muslim memiliki doa yang dikabulkan. Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, wa inna likulli muslimin da'wah. Artinya setiap muslim memiliki doa, ya, yang dia berdoa dengannya. Fayustajabu lahu. Lalu doanya dikabulkan. Pasti dikabulkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan doa di bulan Ramadan. Keutamaan doa di bulan Ramadan secara khusus ini. Maka mari kita perbanyak doa para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perbanyak doa. Ini kesempatan ini. Ya. Dan kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Atau mungkin ini adalah Ramadan terakhir. Maka jangan sampai disia-siakan peluang emas ini. Kesempatan besar ini. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Rahimani wa rahimakumullah. Menariknya, ayat ini berada di tengah ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hubungan kuat antara puasa dan doa. Ya, hubungan kuat antara puasa dan doa. Makanya silakan perbanyak doa. Ya. Perbanyak doa. Setiap hari, setiap malam, setiap waktu. Ya, di dalam salat, di luar salat, perbanyak doa. Ini adalah kesempatan. Ya. Dan tentu sebagaimana kita maklum bersama bahwasanya orang yang berdoa tidak ada ruginya. Ya, orang yang berdoa tidak ada ruginya. Pasti dia akan mendapatkan salah satu di antara yang 3 ini. Yang pertama, orang yang berdoa langsung dikabulkan doanya di dunia. Yang kedua, kalau tidak dikabulkan di dunia, maka doa itu akan menolak mara bahaya sebesar doa yang dia panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dapat yang pertama, tidak dapat yang kedua, yang ketiga pasti dapat. Apa itu? Akan disimpankan untuk dia di akhirat kelak. Makanya doa ini tidak ada ruginya. Ya, bermanfaat sekali bagi orang yang berdoa. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, perbanyak doa ini. Siang dan malam. Di dalam salat, di luar salat. Perbanyak doa ini. Terutama doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
minta kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, dunia dan akhirat. Dan ingat, ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi doa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah kita menjelaskan poin yang ketiga tentang doa dan bagaimana hubungan kuat antara puasa dan doa, maka di sini akan kita sampaikan kapan waktu mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan. Sehingga di situ kita benar-benar memperbanyak doa ini, minta kepada Allah. Nah, di sini akan kita sebutkan beberapa waktu, kesempatan yang sangat dianjurkan untuk berdoa. Rahimani wa rahimakumullah, yang pertama saat berbuka puasa. Ya, yang pertama adalah saat berbuka puasa. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak tertolak. Berarti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Nah, ingat hadis ini. Jadi orang yang berpuasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak tertolak, alias dikabulkan oleh Allah, mustajab. Nah, maka manfaatkan waktu saat berbuka puasa ini. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terutama doa yang kita dianjurkan untuk memperbanyak dia oleh Rasul SAW secara umum, tanpa terikat dengan waktu, bilangan, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, kata para ulama, di sini disebut mufrad hasanah, bukan dalam bentuk jamak dan semisalnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap kebaikan, jenis kebaikan apa saja, masuk mencakup dia dalam doa ini. Makanya doa ini dikenal sebagai doa sapu jagat. Nah, ini perbanyak ini. Secara khusus Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian yang kedua, waktu mustajab doa di bulan Ramadan, yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, di mana telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, turun ke langit dunia. Ya, dan ini wajib kita imani, ya, karena ini adalah sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tetapi ingat, ya, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Baik. Rahimani wa rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu mustajab ini, yaitu sepertiga malam terakhir, untuk banyak-banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia, lebih-lebih juga di akhirat kelak.
manfaatkan waktu ini. Kemudian yang ketiga, saat sujud. Ya. Yang ketiga adalah saat sujud. Saat sujud. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, silakan ya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar satu radio dan juga para pemirsa Rinjani TV, perbanyak doa ketika kita sujud. Ya, tentu di dalam salat. Ketika sujud dalam salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Ya, perbanyak, gunakan kesempatan ini. Setelah mengucapkan tasbih, subhana rabbiyal a'la dan yang semisalnya, ya, maka setelah itu perbanyak doa. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ini adalah kondisi keadaan orang yang ya paling rendah ketika sujud. Ya, dan ini menunjukkan bagaimana butuhnya kita kepada Allah. Kita tidak bisa lepas dari Allah Azza wa Jalla walau sekejap mata. Kita senantiasa membutuhkan Allah setiap saat, setiap waktu. Ya, demi maslahat dunia akhirat kita. Ya. Baik. Nah, ini dia 3 waktu yang kita sebutkan di samping waktu-waktu yang lain yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini dia tiga waktu yang kita ambil. Bukan berarti ini adalah pembatasan di 3 waktu ini saja. Kita dianjurkan memperbanyak doa. Masih banyak waktu-waktu mustajab yang lainnya. Namun kita hanya mencukupkan 3 ini saja. Jadi pertama saat berbuka puasa, kemudian sepertiga malam terakhir, kemudian ketika sujud. Rahimani wa rahimakumullah. Amalan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan agar termasuk kita ini orang yang dibebaskan dari api neraka? Nah, ini penting untuk kita ketahui, para pendengar satu radio dan juga para pemirsa Rinjani TV, kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Amalan agar termasuk orang yang dibebaskan dari neraka. Nah, para ulama menyebutkan beberapa amalan penting di bulan Ramadan. Di antaranya pertama, puasa dengan iman dan ikhlas. Ya, puasa dengan iman dan ikhlas. Nah, puasa ma'ruf, semua kita mengetahui. Dari segi bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Adapun secara istilah, ya, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar waktu subuh, ya, sampai tenggelam matahari dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna puasa secara istilah. Nah, jadi amalan yang pertama adalah puasa atas dasar iman dan keikhlasan. Bukan sekedar rutinitas tahunan, mengikuti orang banyak, ya. Bukan, tetapi dengan niat ibadah. Karena iman dan ikhlas, ini yang penting, ini yang berat ini. Ini yang menentukan ini para jamaah. Ya. Adapun sekedar menahan lapar dan haus, anak-anak yang
seusia SD sudah banyak yang mampu berpuasa, menahan diri dari makan dan minum. Ya. Namun tidak sebatas itu saja. Ya. Jadi kita berpuasa dengan iman dan ikhlas lillahi ta'ala, bukan riya, bukan sum'ah. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan ini. Keikhlasan ini. Ya, ini yang berat ini. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, ikhlas lillahi ta'ala, ya, kemudian mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara Nabi berpuasa, itu kita ikuti. Ya, setelah ikhlas karena Allah, maka harus mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takut neraka dan mengharap surga. Nah, ini dia. Sehingga ibadah puasa ini termasuk amalan yang bisa membebaskan dari neraka. Puasa yang bagaimana? Puasa karena iman, karena keikhlasan lillahi ta'ala. Kemudian mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalan agar termasuk orang yang dibebaskan dari neraka, yaitu qiyam Ramadan. Tarawih, ya, qiyam Ramadan, tarawih. Jadi salat tarawih dia bukan termasuk salat wajib, namun dia adalah termasuk salat sunnah. Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana besar fadilah keutamaan qiyam Ramadan ini, salatul tarawih ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Jadi barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salatul tarawih, karena iman, ikhlas lillahi ta'ala, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtisab, mengharapkan pahala, surga, takut neraka, maka akan diampunkan bagi dia apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Nah, tentu orang yang dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dialah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah, sehingga para ulama berdasarkan dalil ini dikelompokkanlah puasa dengan iman dan ikhlas, qiyam Ramadan, salatul tarawih termasuk amalan, ya, yang bisa kita lakukan agar termasuk orang yang dibebaskan dari neraka. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa dan istighfar. Ya, amalan agar termasuk ya orang yang dibebaskan dari neraka adalah memperbanyak doa dan istighfar. Makanya para salaf memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diperbanyak terutama di 10 malam terakhir, ya. Perbanyak doa ini. Perbanyak istighfar. Ya. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia 3 amalan agar termasuk orang yang dibebaskan dari neraka. Dan tentu di sana masih banyak amalan-amalan yang lain. Ya, kita menyebutkan 3 poin, 3 perkara ini bukan sebagai pembatasan. Namun ini dia termasuk poin-poin penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga.
puasa yang ikhlas karena Allah. Demikian pula qiyam Ramadan, ya, dilakukan dengan ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jangan sampai sholat tarawih kita hanya yang kita dapat bergadang saja, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala. Karena apa? Pertama, karena tidak ikhlas. Yang kedua, tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya qiyam Ramadan misalnya, dilakukan dengan tanpa tumakninah, sementara tumakninah ini termasuk rukun salat. Jika hilang tumakninah ini, maka salat itu akan batal. Waliyadzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka kita harus perhatikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dalam salat ini. Apa yang terlarang dalam salat ya kita jauhkan, kita tinggalkan. Ya. Nah, makanya harus kembali kedua perkara tadi. Ikhlas karena Allah, dan kemudian harus mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berpuasa, ketika beliau qiyam Ramadan. Nabi kita orang yang paling banyak puasanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak salat malamnya, salat tarawihnya, orang yang paling menghidupkan Ramadannya. Itu kita contoh bagaimana tata caranya mulai takbir sampai salam. Jadi tidak bisa kita melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan perasaan kita, sesuai dengan akal kita, sesuai dengan enaknya kita, namun kembali kepada dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbanyak doa dan istighfar. Terakhir, rahimani wa rahimakumullah, kita akan sampaikan beberapa faedah ya dari hadis ini. Yang pertama, idhamu rahmatillahi fi syahri Ramadan. Hadis ini menunjukkan besarnya rahmat Allah di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, rahmat ini sangat kita butuhkan. Dan rahmat Allah di dunia ini yang kita bagi oleh miliaran jumlah manusia hanya baru satu rahmat. Yang 99 itu akan diterima nanti di akhirat. Maka sungguh rahmat Allah ini sangat luas. Maka jangan dipersempit. Nah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Manfaatkanlah dia. Ya. Baik, yang kedua. Kullu yaumin wa lailatin fi syahri Ramadan fursatun linnajati minan nar. Setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan adalah fursah, kesempatan, momentum untuk bisa meraih keselamatan dari api neraka. Maka mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan momentum ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada waktu kita sesaat saja terisi dengan perkara-perkara yang sia-sia, apalagi mengandung dosa. Waliyadzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya, ingat hadis ini. Setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan ini kesempatan untuk meraih keselamatan dari api neraka. Maka sungguh orang yang tidak bisa meraih keselamatan di bulan yang agung mulia ini, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang celaka dan binasa, waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, Ramadhanu musimun liijabati doa. Jadi Ramadan ini adalah kesempatan, waktu untuk dikabulkannya doa. Maka oleh karena itu perbanyaklah doa. Perbanyak doa, jangan malas berdoa. Ya. Maka seandainya kata tidak hafal doa-doa dari Nabi SAW yang dia hafal hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, dan seterusnya, maka cukuplah ini sebagai doa.
Ya, apa yang menjadi angan-angan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, maslahat dunia akhirat, masuk dia dalam doa ini. Ya, baik. Itu sebabnya Nabi perbanyak doa ini. Kemudian faedah yang keempat, ad-du'a'u ibadah azimah yustahabbul iktharu minha inda siyam. Jadi doa ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Maka oleh karena itu disunnahkan, dimustahabkan untuk memperbanyak doa ketika puasa. Perbanyak doa ketika puasa. Karena sungguh antara ibadah puasa dengan ibadah doa sangat erat kaitannya. Ya. Sangat kuat kaitannya. Ya. Maka perbanyak doa ini. Kemudian faedah yang kelima, yang bagi lil muslim an yukthira minad du'a fi syahri Ramadan. Maka sepantasnya lah bagi seorang muslim, termasuk juga muslimah, ya, untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Kemudian faedah berikutnya, al-itqu minan nar a'zamu ghayatin yatmahu ilaihal mu'min. Jadi kebebasan dari api neraka, pembebasan dari api neraka, ini tujuan terbesar, ya, yang sangat diinginkan oleh seorang mukmin. Memang ini tujuan kita hidup. Kita beramal saleh, bagaimana kita supaya selamat dari neraka, bisa masuk surga. Orang yang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, itulah dia keberuntungan yang hakiki. Itulah dia kesuksesan yang sebenarnya. Apalah artinya menguasai, memiliki dunia dan seisinya, namun dia tidak beriman, waliyadzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya, maka itu tidak ada faedahnya sama sekali. Dan ingat, dunia dan seisinya tidak ada nilainya di sisi Allah apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini tujuan kita terbesar. Bagaimana supaya bisa selamat dari api neraka dan bisa masuk surga. Yang ketujuh, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, fi hadzal hadis, dalam hadis ini, hathun ala adami tadyi'i ay yaumin min ayyami Ramadan. Anjuran untuk tidak menyia-nyiakan satu hari saja dari hari-hari di bulan Ramadan, melainkan diisi, ya, dengan amalan-amalan yang bermanfaat bagi diri kita dunia dan akhirat. Jangan sampai disia-siakan. Ya, di siang harinya, di malam harinya. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah kesempatan keselamatan itu datang berulang kali sepanjang bulan Ramadan. Ya, maka kita berdoa supaya kita terus diberikan panjang umur, bisa bertemu dengan Ramadan, dan tentu diiringi dengan bagusnya amalan kita. Ya, jangan sampai panjang umur namun amalannya jelek, maka itu adalah seburuk-buruk manusia. Ya, orang yang panjang umurnya, bagus amalnya adalah khairun nas, manusia yang paling bagus. Nah, itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Penutup, ya, pesan untuk semua kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Rinjani para pemirsa Rinjani TV dan juga para pendengar satu radio, ya, jika setiap hari Allah membebaskan hamba dari neraka, maka hendaknya kita bertanya kepada diri kita. Apa pertanyaannya? Apakah kita termasuk orang yang dibebaskan itu? Nah, masing-masing menjawab. Jangan sampai Ramadan berlalu,
namun kita tidak mendapatkan ampunan, waliyadzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka seseorang yang mendapati Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan. Ya, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia mungkin yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, maka itu datangnya dari syaitan dan dari diri saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, demikian telah kita simak bersama nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Dita di pertemuan kita dalam kajian motivasi Ramadan kali ini tentang keutamaan doa dan pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan. Dan semoga apa yang tadi telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan yang terpenting dapat kita mengamalkannya. Dan juga semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini untuk memberikan kita nasihat-nasihatnya. Serta kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh para pendengar dan para pemirsa yang telah setia mengikuti acara kita di kesempatan kali ini. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya untuk kita akan simak kembali nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita nantinya insyaallah.